Salam, selamat berjumpa lagi keluarga damai yang terkasih. Bersyukur kita bisa bersatu hati dalam renungan Samas hari ini. Mari kita semua memuji Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya mengerti firman-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengimani firman-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Amin. Renungan pagi hari ini mengambil tema khawatir boleh, tapi. Dan ayat yang menjadi dasar renungan kita adalah dari Lukas 12 ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Fokus renungan kita adalah ayat yang ke-29. Dan saya mohon agar saudara semua dapat membaca perikop tersebut secara utuh. Bisakah kita hidup tanpa rasa khawatir? Hampir dipastikan jawaban kita adalah tidak. Rasa khawatir dimiliki oleh setiap orang yang masih hidup. Khawatir tentang finansial dan masa depan. Khawatir tentang pekerjaan yang layak. Orang kaya pun khawatir kalau hartanya diambil atau dirampok, sehingga mereka perlu menyewa satpam untuk menjaga rumahnya. Orang yang masih pacaran juga khawatir kalau pacarnya pindah ke lain hati. Bahkan majelis pun khawatir kalau keuangan gereja tidak cukup untuk membiayai operasional gereja. Pendeta juga khawatir kalau jemaat tidak tertarik lagi beribadah secara onsite. Kalau khawatir dimiliki oleh setiap orang, mengapa ada firman yang berkata seperti ini? Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat tersebut diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-29. Keluarga damai yang terkasih, khawatir sebenarnya mempunyai dua sisi. Satu sisi, khawatir dapat berfungsi sebagai alat kontrol tentang perilaku kita agar kita tidak seenaknya. Tanpa rasa khawatir, bisa saja kita mengambil tindakan tanpa perhitungan. Contoh, khawatir kalau uang tidak cukup, kita hidup berhemat. Khawatir kalau akan hujan, kita bawa payung. Khawatir kalau ada orang yang tidak dapat makan, kita membuat organisasi atau acara sosial, membagikan santapan.
Kekhawatiran seperti itu sangat wajar dan baik untuk kita miliki. Rasa khawatir dapat membantu seseorang untuk tetap waspada dan mencari jalan keluar. Lantas, khawatir seperti apa yang tidak baik? Khawatir menjadi tidak sehat kalau kita berpikir berlebihan terhadap sesuatu hal. Contoh, orang memborong dan menimbun minyak goreng saat terjadi kelangkaan. Dia khawatir kalau tidak dapat minyak goreng. Maka beli sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Dan tanpa mempedulikan orang lain apakah mereka kebagian atau tidak. Rasa khawatir diwujudkan ke dalam tindakan yang sangat egois. Ada lagi orang yang khawatir tidak kebagian tempat, maka dia minta temannya menaruh tas di sampingnya. Seolah-olah tempat tersebut sudah ada yang menduduki. Ada contoh yang lebih ekstrim. Seorang ibu membunuh anaknya karena khawatir kalau anak-anaknya tidak dapat makan dan akan hidup sengsara. Dan lebih baik menurut dia, anak-anak mati bersama dia. Sehingga kekhawatiran sudah sangat berlebihan dan akhirnya kekhawatiran itu mengontrol hidup manusia. Kita menjadi kehilangan harapan karena terlalu memikirkan kekhawatiran. Kekhawatiran seperti itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Manusia hilang harapan dan dikuasai oleh rasa khawatir. Orang yang dalam kondisi seperti itu sangat sulit untuk memusatkan pikiran dan hatinya pada kebaikan dan janji Tuhan. Melalui Lukas yang seorang tabib, kita diingatkan agar kekhawatiran kita tidak menggeser kuasa dan kasih Tuhan kepada murid-muridnya. Kita diingatkan agar tetap mempunyai harapan akan masa depan kita semua. Tuhan telah berjanji akan merawat kita semua. Khawatir boleh, tetapi khawatir yang berlebihan akan mempengaruhi iman kita terhadap kuasa Tuhan. Mari kita amini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas ajaran agar kami tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kami bersyukur karena Engkau telah menjanjikan untuk tetap setia menjaga kami semua. Ajarkan kami untuk tetap setia terhadap iman yang sudah Engkau tanam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah iman tersebut dapat kami jaga untuk mengelola setiap kekhawatiran yang ada di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.